Masuknya agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan berlangsung dengan cara-cara damai. Berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun, keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam yang pertama. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab, terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Kedua, teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i dan telah bermukim di Gujarat dan melabar sejak awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi atau sekarang adalah Iran. Sebagai buktinya ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. D. Teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia atau khususnya di Tanah Jawa berasal dari pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Sebagai pembuktian teori Cina ini bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa. Gambar di atas merupakan gambar Wali Songo atau yang juga disebut Wali Sembilan. Berikut ini adalah uraian setiap Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat berkedudukan di Ampel, Surabaya. Yang kedua adalah ada Sunan Bonang atau Raden Maulana Mahdub Ibrahim, putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ia tinggal di Bonang dekat Tuban. Yang ketiga adalah Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih yang semula bernama Raden Paku, berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. Yang keempat adalah Sunan Derajat atau Syarifuddin, juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. Yang kelima adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah, berasal dari Pasai, sebelah utara Aceh, yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Yang keenam ada Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raden Masyahid. Beliau adalah putra Temenggung Wilatikta, Bupati Tuban yang berkedudukan di Kalidangu dekat Demak. 7. Ada Sunan Kudus atau Ja'far Sodik, putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngandung di Jipang Panolan, berkedudukan di Kudus. Dan yang kedelapan ada Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Dan yang terakhir yaitu nomor 9 ada Sunan Muria atau Raden Umar Said, adalah putra dari Sunan Kalijaga, berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Yang pertama adalah dengan cara perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. B. Perkawinan. Sebagai pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapat keturunan. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam. Yang ketiga adalah pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia.
Yang keempat yaitu hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat. Sikap mereka santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani, memiliki kepandaian yang tinggi serta dermawan. Dan yang kelima adalah kesenian. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Seni bangunan misalnya masjid, mimbar, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu atau yang kemudian menggunakan gelar berbahasa Arab yaitu Malikul Soleh sekitar tahun 1267. Masa kejayaan atau puncak kejayaan Kesultanan Samudra Pasai ini berada pada masa Sultan ketiga Samudra Pasai yaitu Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Pada tahun 1521 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis. Selanjutnya, kerajaan Samudra Pasai mulai mundur dan berada di bawah kekuasaan. Kerajaan Samudra Pasai berakhir pada tahun 1524 Masehi. Yang kedua yaitu Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mu'ayyad Shah yang sekaligus merupakan sultan pertama yang memerintah, yaitu pada tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh mencapai puncak kekuasaannya. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 Masehi dan digantikan oleh menantunya yaitu Sultan Iskandar Sani pada tahun 1636 sampai 1644. Yang ketiga adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan pertama dan terbesar di Pulau Jawa yang berdiri pada tahun 1478 Masehi, yang didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra Prabu Kertabumi. Kerajaan Demak terletak di wilayah Demak dan daerah pesisir utara Jawa Tengah. Kekuasaan Kerajaan Demak berakhir pada tahun 1568 Masehi. Yang keempat adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak. Sultan atau raja pertama kesultanan ini adalah Jaka Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya yang berasal dari Pangging, lereng Gunung Merapi. Yang kelima yaitu Kerajaan Mataram Islam pada abad ke-17 sampai 19. Kerajaan Mataram Islam merupakan sebuah kerajaan Islam yang berdiri di Pulau Jawa pada abad ke-16. Raja pertamanya adalah Sutawijaya. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakarakusuma pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Kerajaan Islam Banjar. Kerajaan Islam Banjar berdiri sejak tahun 1526 dan bertahan hingga 1905. Sultan atau pemimpin pertama dari kerajaan ini adalah Sultan Suryansyah. Kerajaan Banjar runtuh saat berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1905. Yang ketujuh, Kerajaan Gorontalo. Gorontalo merupakan sebuah kerajaan dan kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di ujung selatan dan pesisir barat Semenanjung yang mayoritasnya didiami oleh suku Makassar. Kerajaan Goa mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16. Yang kedelapan adalah Kerajaan Ternate. Kerajaan Islam Ternate didirikan oleh Sultan marhum pada abad ke-13. Keberadaan kerajaan ini adalah di Maluku Utara. Dan yang kesembilan adalah Kerajaan Tidore. Kerajaan Islam Tidore berdiri pada tahun 1801 yang dipimpin oleh Raja Muhammad Nakil.